Makan nasi pakai ikan lele. Belajar bernarasi yuk, Le. Shalom para sahabat pecinta firman Tuhan, perkenalkan nama saya Gita. Saat ini saya adalah peserta kursus KPKS Angkatan ke-8 di Santo Paulus, Tangerang. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan dari mata kuliah narasi biblis yang diajarkan oleh Romo Joseph Susanto. Judul dari perikop saya, narasi saya hari ini adalah ketika air mata berubah menjadi sebuah anugerah. Berdasarkan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Di mana pada perikop ini kita akan belajar, kita akan melihat perjuangan dan pengorbanan seorang ibu untuk mendapatkan seorang anak. Karena ketekunan dan ketaatannya, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada ibu ini. Kita akan bernarasi melihat bagaimana kisah dari seorang ibu dari nabi besar, dari Nabi Samuel yang bernama Hana. Hana artinya adalah anugerah atau kasih karunia. Ia berasal dari suku Efraim. Suaminya Elkana kemungkinan masih keturunan dari suku Lewi dan mereka tinggal di Rama sekitar pegunungan Efraim. Elkana ini mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana yang sangat dikasihinya. Meskipun Hana ini mandul dan belum memberikan seorang anak pun kepada Elkana. Lalu istrinya yang kedua adalah Penina. Penina ini sudah memberikan beberapa orang anak kepada Elkana. Meskipun sangat dikasihi oleh Elkana, Hana menyimpan kepedihan yang sangat dalam di hatinya. Dia menangis bahkan tidak mau makan karena Penina istri kedua dari Elkana ini selalu menghinanya, meremehkannya karena Hana belum mampu mengandung seorang anak pun di rahimnya. Kebiasaan dari keluarga Elkana, setiap tahun mereka pergi ke kota Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di kota Silo itu terdapat kemah suci. Nah, ketika di Silo inilah Hana menyampaikan kepada Tuhan segala kepedihannya, segala keinginannya, dan meminta kepada Tuhan untuk memiliki seorang anak. Bahkan Hana berjanji dan bernazar, kalau Tuhan memberikannya seorang anak, maka dia akan mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan. Imam Eli yang ketika itu melihat Hana berkomat kamit dan berdoa di dalam keheningan. Imam Eli berpikir bahwa Hana sedang mabuk minuman. Tetapi ketika Hana menjelaskan apa yang dia minta, apa yang dia nazarkan kepada Tuhan, maka Imam Eli memberkatinya. Setelah kembali dari Silo dan Hana bersetubuh dengan Elkana, Tuhan mengingatnya, mengandunglah Hana. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel yang artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Nah, Samuel kecil bertumbuh dan berusia 3 tahun. Setelah dia disapi atau lepas susu dari ibunya, Hana sesuai dengan nazarnya menyerahkan Samuel kembali ke kemah suci di kota Silo untuk diasuh oleh Imam Eli. Nah, di sanalah Imam Eli mendidik Samuel kecil menjadi seorang anak yang penuh hikmat karena penyertaan Tuhan. Imam Eli mendidik Samuel dan Samuel kelak akan menjadi seorang pemimpin yang besar, seorang nabi besar, seorang hakim dan pemimpin yang membawa perubahan besar kepada bangsa Israel, kepada penyembahan yang sejati. Setelah menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, Hana pergi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas segala kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia bernyanyi dengan puji-pujian penuh dengan ucapan syukur. Dan Tuhan melihat itu. Bukan hanya Samuel yang diberikan kepada Hana, tetapi Tuhan mengaruniakannya 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lalu pembelajaran apa yang kita dapat dari perikop ini? Iman yang teguh dan ketaatan akan janji. Lalu bagaimana Tuhan mendengarkan sebuah ketulusan hati yang minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga merubah air mata Hana menjadi sebuah anugerah.
Kira-kira apalagi makna yang dapat kita dapati dari perikop ini menurut teman-teman? Silakan menuliskannya di kolom komen dan semoga narasi ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.